Shalom. 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 Puji Tuhan akan berkat Tuhan pada kali ini sehingga kita lagi-lagi bisa berdiskusi sekolah sahabat di channel The Safe Ministry. Dan kami sangat bersemangat dan sangat bersuka cita bisa bertemu dengan pemirsa The Safe Ministry untuk mempelajari sekolah sahabat pada minggu ini yang berjudul Membagikan Misi Allah. Dan para panelis juga sudah siap, tetapi sebelum itu kita akan doa buka, saya akan pimpin kita dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas berkat-Mu dan terima kasih akan kesempatan bagi kami untuk bisa berdiskusi sekolah sahabat. Bantu kami memahami diskusi ini sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Berikan Roh Kudus dan juga pengertian yang baik ya Bapa, sehingga kami bisa mempelajarinya dengan sukacita. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Dan saat ini, sebelum kita akan disuguhkan oleh pelajaran dari hari ke hari yang sangat menarik, kita akan mendengarkan pengantar yang akan dipimpin oleh Pak Tobi. Baik, pemirsa The Safe Ministry, pelajaran minggu ini sungguh sangat menarik ya. Kalau minggu lalu kita dipanggil ya, diajak agar mau menerima panggilan itu. Sekarang kita diajarkan bagaimana detailnya, rincinya ketika kita harus membagikan misi Allah itu. Ya, mungkin kita berpikir, aduh Tuhan, saya tidak pintar untuk menguasai ayat atau pelajaran-pelajaran Alkitab. Saya takut nanti kalau ada pertanyaan dari orang lain bagaimana saya menjelaskannya. Tapi dalam minggu ini kita disuguhkan ya seperti apa sebenarnya ya cara paling praktis yang paling membawa pengaruh positif ya di dalam menjalankan misi Allah itu. Kita lihat di dalam ayat hafalan, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Perintah di Amanat Agung mengatakan apa? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, artinya kita mengajak orang untuk menjadi murid Yesus, murid Allah. Tentu orang lain mau kita ajak jadi muridnya karena kita sudah jadi murid Yesus sendiri. Nah, bukti bahwa kita adalah murid-murid Yesus dikatakan apa? Kalau kita saling mengasihi. Nah, ini ya dari ayat hafalan ini kita sudah tahu. Ya, kita artinya diberi petunjuk, ya, diberi petunjuk. Di dalam membagikan misi Allah itu ternyata yang paling utama bukan hebatnya di dalam mengajarkan ayat-ayat Alkitab, doktrin-doktrin tertentu, doktrin Sabat, nubuatan-nubuatan, persepuluhan, doktrin mengenai kealahan dan lain-lain. Bukan itu, ya, bukan itu. Tetapi melalui perbuatan yang hidup, yaitu apa? Saling mengasihi. Ya, jadi kalau dikatakan kalau kamu mengasihi aku, turutilah segala perintahku, kan gitu ya. Apa perintah Allah? Inilah perintah Allah itu. Ya, inilah perintah Allah, yaitu saling mengasihi. Ini yang sering mungkin di dalam paradigma kita masih cukup kurang luas mungkin kita melihat bahwa kalau dikatakan perintah Allah adalah jangan begini, jangan begini, jangan begini, jangan begitu. Ya, kita lebih kepada situ. Tetapi padahal sebenarnya perintah Allah itu apa? Saling mengasihi, ya, saling mengasihi. Karena sama seperti apa? Karena sama seperti Allah sudah mengasihi. Nanti di dalam satu minggu ini kita melihat contoh-contoh nyata perilaku yang mengasihi orang lain itu seperti apa. Pelajaran minggu ini ditunjukkan kepada kita bagaimana luar biasa ketokohan Abraham. Ya, Abraham yang begitu ramah, yang begitu baik, dia memberikan pelajaran yang luar biasa kepada kita. Bagaimana dia menyikapi Sodom dan Gomora, bagaimana dia bersikap kepada tamu yang tidak dikenal. Ya, kita akan belajar banyak hal nanti dari Abraham. Dan kita akan melihat ada 3 kualitas spiritual dari Abraham yang menonjol, yang ini adalah kualitas yang sangat baik di dalam membagikan misi Allah. Dan kalau kita lakukan ini, kalau kita miliki ini, maka misi Allah mudah
kita jalankan, yaitu apa? Keramah tamahan, kasih, dan doa. Tidak ada di dalam kisah Abraham bahwa Abraham itu adalah orang yang selalu membuat penginjilan KPA seperti zaman sekarang, mengumpulkan orang, ajarkan ini aja, bukan. Tapi 3 hal, yaitu keramahan, kasih, dan doa. Inilah kualitas yang sangat membantu di dalam pekerjaan misi Allah ini. Nanti para panelis akan secara detail menjelaskan satu persatu seperti apa yang kita perlu lakukan agar kita bisa membagikan misi Allah. Demikian, Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, Pak Tobing. Sebagai hal pertama yang bisa kita lakukan dalam saling mengasihi yaitu keramah tamahan. Pak Tobing, apa itu keramah tamahan dan apa sih karunia dari keramah tamahan? Bantu kami pahami hal ini, Pak. Silakan. Pelajaran kita mengacu kepada Kejadian 18 ayat 1 sampai 15. Ya, kalau kita baca ini detail di tempat kita masing-masing, saya pikir kita sudah dapat intinya. Dan ini adalah satu kisah yang sangat populer juga. Satu waktu Abraham ketika lagi duduk-duduk di pintu kemahnya, lagi panas terik saat itu, ya, di dekat pohon tarbantin, ya, di daerah Mamre. Tiba-tiba dia melihat ada 3 orang melintas. Ya, 3 orang melintas. Setelah dia lihat, lalu dia lari, dia datangin orang itu, dan bahkan dia sujud. Dijelaskan ya bahwa Abraham tidak tahu siapa sebenarnya para pelancong ini, ya. Kalau dalam sekolah sahabat kita ini dituliskan para pelancong, ya, para turis ini, para musafir ini, ya. Kalau bahasa dulu mungkin musafir, ya. Dia tidak tahu ini siapa para musafir ini, tapi di dalam benaknya bahwa orang musafir ini datang dari kejauhan, mungkin ini sudah capek. Ya, mungkin ini sudah capek. Lalu dia bilang, singgahlah, ya, mungkin dalam bahasa yang lebih fleksibel, singgahlah ke rumah, ya, nanti minumlah sedikit, nanti basuh dulu kaki kalian supaya jangan kotor. Nanti aku ambilkan juga roti supaya tuan-tuan segar, ya. Lalu setelah itu kalau mau meneruskan perjalanan, ya, bolehlah, silakanlah. Lalu diajaklah singgah ketiga turis atau ketiga musafir ini ke rumahnya, dan benar dibasuh kakinya, disediakan air, disiapkan sepotong roti, dan bukan hanya itu, dia panggil istrinya, Sarah, ambil 3 sukat tepung yang terbaik, ya. Ini ada kata yang terbaik. Coba buat itu jadi roti bundar, ya. Buat itu roti bundar. Lalu bukan hanya itu lagi. Dia pergi ke kandang ternaknya, ke kandang lembu sapinya. Dia ambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya. Lalu dia suruh hambanya, coba olah dulu, masak. Kemudian diambil juga susunya dari lembu itu, lalu dihidangkan, dikasih ke 3 orang ini. Lalu kata salah seorang dari mereka, di mana Sarah istrimu? Oh, di sana, di dalam kemah, katanya. Lalu seseorang ini berkata, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Abraham tidak tahu bahwa satu di antara 3 musafir ini adalah sosok Allah yang menyamar dalam bentuk musafir. Tapi keramahan Abraham teruji, dan keramahan Abraham inilah yang membuat Allah berjanji kepada Abraham bahwa nanti istrimu akan mengandung. Walaupun kita baca kisah selanjutnya, istrinya ketawa, mana mungkin aku ini sudah umur sekian tahun, sudah menopause, mana mungkin saya hamil. Tapi fokus kita adalah kepada keramahan keluarga ini, ya. Keluarga ini adalah keluarga yang senang menyambut tamu, dan kita lihat ketika mereka menyambut tamu, apa yang dihidangkan? Apakah makanan yang sisa? Apakah makanan yang mereka tidak suka? Ya, tapi adalah makanan yang terbaik. Padahal tamu ini tamu orang yang tidak dikenal. Saudara-saudara sekalian, ini pelajaran-pelajaran aplikatif bagi kita. Ada kalanya kadangnya kita ketika menghidangkan makanan ke orang lain, ya, kita berpikir, sudahlah, kasih yang begini aja, ya. Artinya kalau yang kita makan makanan yang terbaik ke tamu atau mungkin ke orang lain, udahlah, nggak usah, yang biasa aja, yang penting makan. Tapi pelajaran dari Abraham, bahkan orang ini adalah orang-orang yang tidak dikenal, tapi dia menghidangkan makanan, menyajikan sesuatu yang terbaik. Ini pelajaran-pelajaran praktis. Misalnya kita sebagai anggota gereja,
Ketika kita misalnya hendak berbagi kasih melalui makanan, membawa potluck di gereja, bawalah makanan terbaik ke gereja. Jangan makanan yang tidak baik kita beri ke orang lain. Ya, apalagi mungkin kita pikir di gereja banyak orang miskin, kalau kita kasih makanan yang begini udah bersyukur itu. Ya, janganlah kita seperti itu. Pelajaran Abraham seharusnya menginspirasi kita. Mari kita jamu orang lain dengan yang terbaik. Ya, mari kita perlakukan orang dengan keramahan yang terbaik. Dengan demikian, orang melihat siapa sesungguhnya Allah kita. Orang tidak tanya sebenarnya agama kamu apa. Tapi begitu melihat keramahan kita, orang akan bertanya dalam hati, siapa orang ini kok ramah? Ya. Tapi kalau kita, walaupun kita mengaku beribu-ribu kali, saya seorang Kristen, saya seorang yang percaya kepada Tuhan, tapi kita tidak ramah kepada orang lain, bagaimana orang lain tahu bahwa kita punya Allah yang juga mengasihi orang lain? Ini pelajaran yang baik dari keramah tamahan yang ditunjukkan Abraham. Mulai dari sekarang, mari kita bersama pemirsa The Safe Ministry, biarlah kita dikenal sebagai pribadi-pribadi dan keluarga-keluarga yang ramah, yang suka menjamu tamu, yang suka memberikan yang terbaik ketika kita menjamu orang lain. Dengan demikian, orang akan merasakan keramahan Allah melalui keramahan yang kita tunjukkan kepada sesama. Demikian, Beatrice. Baik, Pak Tobi. Masih melanjutkan dari cerita Abraham di Sodom dan Gomora, kita akan membahas mengenai kasih Abraham bagi semua orang. Silakan Pak Fajar boleh bantu untuk memberikan poin-poin penting dari kisah ini, Pak. Ya, menarik sekali ya, Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry, penyampaian dari panelis saudara Elvin, bagaimana salah satu sifat dari Abraham itu adalah memiliki roh ramah tamahan ya. Dan ini menjadi untuk memenuhi misi daripada Tuhan ya, ramah kepada setiap orang sehingga banyak orang yang terberkati. Kemudian mereka juga melihat bagaimana tabiat karakter Yesus, karakter Tuhan itu ada berada di dalam diri Abraham. Nah, kita coba belajar dari sifat kedua. Sifat kedua daripada Abraham. Selain daripada dia memiliki roh ramah tamahan, sifat Abraham yang patut kita pelajari pada pelajaran ini adalah sifat kasih yang luar biasa, yaitu kasih Abraham bagi semua orang. Dia tidak melihat apakah orang itu baik atau orang itu jahat, tapi kasih yang sangat begitu besar bagaimana dia mencoba bernegosiasi dengan Tuhan. Nah, peristiwa ini yaitu pada waktu dia dihadapkan para pelancong ini, kemudian dia pergi ke daerah Sodom dan Gomora, dan kita tahu bahwa Sodom dan Gomora ini adalah tempat di mana banyak orang-orang jahat di sana ya. Mereka makan, minum gitu ya, setiap hari kawin, mawin, bahkan mereka melakukan hubungan seksual dengan sesama jenis. Ini kejahatan yang sangat luar biasa sekali di mata Tuhan. Bahkan para pelancong tadi yang mampir ke tempat Abraham ini memang berencana untuk menyampaikan, untuk melihat secara langsung, menginvestigasi apakah benar sih rumor yang terjadi bahwa ada satu kejahatan luar biasa yang dilakukan oleh orang-orang Sodom dan Gomora. Dan Abraham tahu. Abraham tahu bahwa keponakan dia ada di sana. Dan dia tahu bahwa Tuhan akan membinasakan Sodom dan Gomora ini. Dan apa yang dilakukan oleh Abraham? Abraham mencoba untuk bernegosiasi. Dia katakan, aduh Tuhan ya, dengan bahasa sekarang ya, tanpa mengurangi rasa hormat Tuhan. Tolong, masakan orang-orang baik yang ada di Sodom dan Gomora itu akan dibinasakan dengan orang fasik yang ada di sana? Akhirnya muncullah sejumlah angka ya, 40. Kalau ada 40 orang baik, itu tidak akan saya binasakan. Kemudian turun. Tuhan, kalau ada 20 gimana? Kalau ada 20, saya tidak akan binasakan. Sampai dengan 10. Sampai dengan 10, kalau ada 10 orang baik di Sodom dan Gomora, Tuhan tidak akan binasakan. Bagaimana kita lihat bagaimana sifat daripada Abraham ini ya. Dia mencoba untuk bernegosiasi dengan Tuhan, dan dia melihat keponakannya adalah orang yang baik. Lot ini adalah orang yang memiliki tabiat sifat seperti Abraham ya, memiliki roh keramah tamahan. Dia duduk di depan gerbang ini, dan biasanya hanya orang-orang pejabat pejabat publik yang berada di situ yang memiliki satu jabatan tertentu, dia menyambut orang asing, dan dia melihat pelancong ini datang
kemudian disambut oleh Lot, kemudian diajak ke rumahnya untuk makan, untuk menikmati keramat-tamahan dari keluarga Lot nih. Dan apa yang terjadi ternyata dari 10 orang baik yang diberitahu oleh Abraham, ternyata hanya ada 4 yang baik. Jadi mau tidak mau, Abraham harus merelakan Sodom dan Gomora ini harus dihancurkan, dihancurkan oleh Tuhan, dan hanya 4 orang yang selamat. Namun dari 4 orang ini hanya 3 orang yang selamat. Oleh karena istri daripada Lot menengok menjadi tugu garam. Dan inilah yang menjadi satu peristiwa yang sangat penting. Pelajaran apa sih yang bisa kita ambil dari sini ya? Kasih yang begitu luar biasa dari seorang Abraham ini. Dia rela untuk mengasihi orang-orang yang dikatakan mungkin barangkali orang yang berdosa. Barangkali ini menjadi satu inspirasi bagi kita. Bahkan mungkin kita berpikir ya, pada waktu kita melihat orang yang begitu jahat, orang yang begitu berdosa di mata Tuhan, kita berpikir dalam hati kecil, biarlah Tuhan itu langsung membinasakan dia. Biarlah hukuman, kutukan daripada Tuhan itu menjadi bagian daripada dia. Gantinya, kita mungkin berbicara dengan orang tersebut, menyampaikan kasih Tuhan, supaya orang-orang ini dapat bertobat. Nah, pelajaran yang memberikan inspirasi bagi kita, cobalah kita saling mengasihi. Seperti misi yang pertama ya, membagikan misi Allah, adalah kamu saling mengasihi satu sama lain dengan saudara kita sendiri, bahkan dengan orang yang tidak dikenal sama sekali. Seperti halnya Abraham dan Lot yang sangat begitu begitu memiliki sifat kasih ya dengan orang-orang asing. Dan itulah yang memberikan inspirasi bagi kita yang hidup pada zaman ini. Demikian Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, Pak Fajar. Ternyata selain Abraham ini juga orang yang sangat mengasihi, Abraham juga memiliki roh suka berdoa. Dan pada topik kali ini kita akan membahas mengenai itu. Silakan dari Pak Tobing boleh membantu kami untuk memahami topik ini, Pak. Ya, benar sekali, Saudari Beatrice. Kalau kita lihat di dalam Kejadian 18 ayat 23 sampai 32, ya kita melihat bagaimana kisah ketika Abraham melakukan tawar-menawar dengan Allah, ya. Tawar-menawar dengan Allah. Ya, lalu dia melakukan doa pengantaraan. Ya, jadi saya pikir ini sangat penting sekali ya, doa pengantaran. Apa sih doa pengantaran itu? Doa pengantaran adalah doa permohonan yang kita layangkan bukan untuk kepentingan diri sendiri, tetapi untuk kepentingan orang lain. Itulah doa pengantaraan. Inilah yang perlu kita praktekkan sebenarnya di dalam menjalankan misi ini. Bisa saja kita mungkin selama ini banyak berdoa secara pribadi. Tapi mungkin kita evaluasi, coba. Mari kita periksa. Untuk siapa kita berdoa? Apakah doa kita itu lebih banyak untuk diri kita sendiri atau untuk orang lain? Dan masalah untuk orang lain untuk hal apa? Apakah kita lebih banyak berdoa untuk keselamatan orang lain? Ya, lalu orang lain ini siapa? Apakah orang lain ini adalah orang-orang yang kita doakan, yang kita bawa di dalam doa adalah orang-orang yang memang baik saja kepada kita? Bagaimana di dalam pelajaran ini Abraham berdoa untuk orang Sodom dan Gomora. Siapa orang Sodom dan Gomora ini? Tadi sudah dijelaskan oleh Saudara Fajar. Apakah orang Sodom dan Gomora ini adalah orang yang baik, orang yang taat kepada Tuhan? Oh, bukan. Orang Sodom dan Gomora ini adalah orang yang sudah melakukan kejahatan yang luar biasa. Sehingga Allah berencana hendak menghapuskan mereka dari muka bumi ini. Ya, tapi Abraham melakukan negosiasi dengan Tuhan, tadi sudah dijelaskan, dan di dalam doanya dia membawa orang Sodom dan Gomora. Ya, dia menaikkan permohonan ini untuk siapa? Untuk Sodom dan Gomora. Supaya apa? Supaya Allah berbelas kasihan kepada mereka ini. Supaya Sodom dan Gomora jangan dihapuskan, jangan dilenyapkan ya, jangan dilenyapkan dari muka bumi. Luar biasa pemirsa di Safe Ministry. Salah satu cara, ini cara yang ketiga yang ditunjukkan Abraham, yang paling ampuh membawa orang ke dalam misi Allah adalah apa? Mendoakan orang-orang yang menurut kita tidak layak lagi diselamatkan. Ya, mungkin kita selama ini lebih senang mendoakan orang yang
keluarga dekat kita, ya. Itu pun kita doakan mungkin apa? Untuk pekerjaan, untuk kesembuhan dari penyakit. Ya, umumnya doa kita itu. Tapi apakah kita pernah berdoa untuk orang yang menurut kita jahat sekali supaya mereka diselamatkan? Ini yang luar biasa, ya. Diperlukan ketulusan dan kejujuran di dalam menyampaikan doa ini. Dikatakan Abraham doanya jujur dan tulus. Abraham menunjukkan kerendahan hati dan ketekunan dalam doanya. Pemirsa The Safe Ministry, bukan karena kehebatan kita mengajar sana sini, ya, mengajar berbagai topik, semangat sekali. Ya, ada kalanya kita ketika ketemu orang ya yang menurut kita perlu kita injili, lalu tiba-tiba kita mengajarkan mereka tanda binatang, hari Sabat, persepuluhan, makanan haram dan halal. Bukan itu. Ya, bukan itu. Tetapi yang perlu kita tunjukkan adalah apa? Keramahan, mau berbagi bagi semua orang, dan kita bawa mereka di dalam doa, doa pengantaraan. Karena apa? Tanpa doa, ya, tanpa doa, misi kita ini akan gagal. Kita haruslah berdoa bagi orang-orang yang kita sudah temui. Bukan karena kata-kata kita atau kefasihan kita menyampaikan doa itu, ya, bukan karena kehebatan kita menyusun kata-kata di hadapan Tuhan, tapi ketika kita dengan tulus kita ingin membawa orang lain di dalam doa kita, maka Roh Kuduslah yang akan menginspirasi kita untuk apa? Menyampaikan isi hati kita. Dan orang-orang itu nanti akan ditobatkan, ya, bukan karena kefasihan kita juga berdoa, tetapi karena Roh Kudus. Itulah sebabnya dikatakan apa? Di dalam misi apa saja pun kita terlibat, kita harus berdoa bagi setiap orang secara pribadi. Itulah doa pengantaraan. Mari melalui pelajaran ini kita saling mengingatkan pemirsa The Safe Ministry agar kita banyak melakukan doa pengantaraan. Dan doa pengantaraan yang dilakukan Abraham itu adalah sekaligus simbol pengantaraan yang dilakukan Yesus. Yesus mati mengantarai kita, ya, supaya kita diselamatkan. Demikian, Saudari Beatrice. Baik, Pak Tobing. Dan pada topik selanjutnya yaitu mengenai misi Abraham. Apa hal penting yang perlu kita ketahui dari misi Abraham ini, Pak Fajar? Iya, Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Kita melanjutkan pembahasan tentang misi sebetulnya yang dilakukan oleh Abraham. Kita sudah belajar bagaimana sifat daripada Abraham itu sendiri ya. Dia adalah seorang yang memiliki roh ramah tamahan, kemudian seseorang yang penuh dengan kasih, dan yang ketiga adalah tadi dijelaskan Pak Saudara Elvin adalah seorang yang pendoa, pengantara ya, mendoakan orang lain supaya banyak orang yang dapat diselamatkan ya dengan percaya kepada Tuhan. Nah, ketiga sifat dari yang dimiliki oleh Abraham, biarlah itu juga menjadi sifat bagi kita yang hidup pada zaman ini ya. Memiliki roh ramah tamahan, kemudian memiliki kasih yang luar biasa, serta menjadi pendoa yang dengan tulus ya, dengan tulus dan kejujuran berdoa kepada Tuhan menjadi pengantara bagi orang-orang lain. Ini sangat sungguh luar biasa. Melanjutkan cerita daripada Abraham, apa sih misi dari Abraham ini ya? Misi di Abraham itu adalah menyelamatkan orang-orang Sodom dan Gomora dari murka Tuhan. Bayangkan ya, misi yang paling utama supaya dapat boleh diselamatkan orang-orang jahat yang tinggal di Sodom dan Gomora. Namun sebaliknya, pada waktu Lot yang sudah menerima kedua orang asing ini yang datang di Sodom dan Gomora, kemudian orang asing ini mampir ya. Sebetulnya mereka berdua ini pengennya ya udah tinggal di tanah lapang aja. Bayangkan ya, kalau tinggal di tanah lapang dan diketahui oleh seluruh orang-orang Sodom dan Gomora apa yang terjadi. Inilah yang tidak diinginkan oleh Lot ya. Lot ingin kedua orang asing ini dapat tinggal di rumah, menjadi tamu dia, mereka dapat makan karena dia tahu bagaimana bejatnya kelakuan orang-orang Sodom dan Gomora. Nah, apa yang dikhawatirkan oleh Lot itu terjadi. Pada waktu mereka berada di rumah, banyak orang-orang, bahkan dari orang-orang muda itu mengepung tempat tinggal daripada Lot dan dia bilang bahwa Lot, coba kamu keluarkan orang-orang yang kamu tampung ya, supaya kami pakai bahasanya. Bayangkan ya, kami pakai itu ya.
Kalau kami pakai, berarti kan akan dianiaya, entah apa yang akan mereka lakukan ya. Dan ini yang tidak diinginkan oleh Lot. Bahkan Lot menawarkan, ini saya punya 2 anak perempuan yang belum sama sekali pernah dijamah oleh laki-laki. Aku serahkan kepada kamu. Kebayang nggak itu luar biasa bejatnya ya orang-orang Sodom dan Gomora. Dan mereka tahu bahwa Lot, kedua orang itu akan menjadi hakim bagi kami. Kami tidak mau. Kalau kamu tidak mau keluarkan, kamu akan kami aniaya. Inilah sesuatu yang luar biasa. Pada akhirnya, kedua malaikat ini, singkat cerita, membawa Lot, kemudian istri, serta kedua anak perempuannya. Lot juga menyampaikan kedua calon menantunya ini sempat diajak. Dikasih pilihan, kamu mau ikut nggak? Kalau kamu mau ikut, kamu akan selamat. Ini ya, kamu akan selamat. Disinilah ada letak pilihan ya. Akhirnya kedua calon menantu ini memilih untuk tempat tinggal, bahkan mengolok-olok. Nggak, mana mungkin ya, mana mungkin Sodom dan Gomora itu akan dibinasakan oleh Tuhan. Selama ini kita baik-baik aja, kita menikmati kehidupan di Sodom dan Gomora. Dan itulah menjadi satu pilihan, pilihan kedua calon menantu daripada Lot. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi dia binasa ya, bersama dengan seluruh penduduk Sodom dan Gomora. Kita lihat keselamatan, keselamatan itu bukan oleh karena dorongan ya, keselamatan itu pilihan daripada manusia itu sendiri. Apakah dia mau bersedia untuk diselamatkan atau ya sudah, kalau dia tidak mau berarti dia akan merasakan satu kebinasaan. Seperti halnya pada waktu Nabi Nuh juga menyampaikan pekabaran selama 120 tahun ya. Dan menurut catatan, kurang lebih sekitar 1 miliar penduduk yang tinggal, yang berada di dunia pada waktu itu ya. Bayangkan ya, Nabi Nuh mencoba untuk menyampaikan pekabaran misi ya, bahwa Tuhan akan membinasakan dengan air bah. Yang selamat berapa? Yang selamat hanya 8 orang dibandingkan 1 miliar. Nah sekarang kita lihat Sodom dan Gomora banyak sekali, ribuan bahkan ya, ratusan ribu, kita tidak tahu. Tapi yang selamat hanya 4. Bahkan dari 4 ini hanya 3 yang selamat. Kita tahu bahwa banyak manusia yang rindu kita ingin selamatkan. Tetapi tergantung kepada pilihan mereka itu sendiri. Apakah mereka mau diselamatkan? Kebebasan memilih diserahkan kepada masing-masing kita. Apakah kita mau diselamatkan oleh kasih karunia daripada Yesus, ataukah kita memilih untuk dapat dibinasakan pada waktu Yesus datang pada kali kedua. Demikian Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Kita sudah mempelajari berbagai sifat, tetapi sifat utama dari Abraham yaitu tunduk kepada kehendak Allah. Mari kita sama-sama dengarkan penjelasannya dari Pak Fajar. Silakan. Baik, pemirsa The Safe Ministry dan Saudari Beatrice, bagaimana Abraham ini ya, Abraham ini dia tunduk atas segala keputusan yang Tuhan sudah ambil. Mari kita lihat bagaimana pelajaran yang sangat bagus sekali ya, dalam Kejadian 12 ayat yang pertama, yaitu pada waktu Abraham pertama kali dipanggil oleh Tuhan ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Memang pelajaran yang minggu lalu, Abraham ini berada di zona nyaman. Tapi oleh karena panggilan daripada Tuhan, dia bersedia untuk keluar dari zona nyaman itu, dari Ur Kasdim, ke tempat di mana yang akan ditunjukkan Tuhan kepada Abraham. Nah, kalau kita lihat mungkin barangkali ya, Abraham pada waktu dia mendengar suara daripada Tuhan, mungkin kita berpikir bahwa Abraham ini berhalusinasi ya. Apakah dia berbicara dengan Tuhan? Bagaimana mungkin ya? Dia hanya mendengar suara yang tidak bisa dia lihat secara kasat mata, dan dia mau menuruti itu. Barangkali kita berpikir, mungkin itu hanya imajinasi dia saja. Abraham berhalusinasi pada waktu dia mendengar apa yang disampaikan oleh Tuhan. Namun kita lihat bagaimana iman dari Abraham ini ya, yang begitu yakin dan percaya bahwa Tuhan ini yang akan mengendalikan akan kehidupan dia di atas dunia. Dia tidak tahu kemana dia akan tunjukkan. Yang penting kamu jalan, kamu keluar. Yang penting kamu keluar dulu dari tempat di mana dia tinggal, dari kampung halamannya dia. Dia pergi menuruti yang akan ditunjukkan kepadamu. Bayangkan ya, dia keluar. Yang penting dia keluar dulu. Kemudian pada waktu di jalan, aku akan tunjukkan kepadamu. Jadi arahnya itu akan ditunjukkan pada waktu dia sudah keluar dari Ur Kasdim. Berarti kan di tengah jalan ya, di tengah jalan Abraham itu ditunjukkan kemana dia harus pergi. Apakah dia harus pergi ke kanan, ke kiri,
ataupun dia harus pergi ke utara atau ke selatan, dia tidak tahu. Tapi pada waktu dia di tengah jalan, Tuhan baru tunjukkan dia pergi ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Kemudian yang kedua adalah pada waktu dia memilih tanah. Dia lihat di situ tanahnya sangat begitu subur, banyak sekali sumur-sumur. Dan inilah yang menjadi satu tempat pertengkaran ya. Kalau kita lihat ada satu peristiwa di mana gembala-gembala daripada Lot, keponakannya itu, dan gembala-gembala dari dia itu saling berebut tentang sumur, yaitu untuk memberikan air minum kepada domba-domba maupun kambing domba, bahkan mungkin ternak-ternak mereka. Nah, ada satu sifat lagi yang dimiliki oleh Abraham, yaitu Abraham tidak suka bertengkar. Dia lebih menyerahkan itu kepada Lot. Lot, kamu tinggal pilih. Kalau kamu ke kiri, saya ke kanan. Kalau kamu pilih kanan, saya ke kiri. Ini satu hal yang luar biasa ya. Menjadi satu pelajaran bagi kita. Tidak suka berdebat dan tidak suka mau bertengkar. Inilah salah satu sifat dari Abraham. Dia tidak suka bertengkar. Dia tidak suka bertengkar. Nah, kemudian dia pada waktu kehancuran dari Sodom dan Gomora, yaitu ketika Allah menyatakan kepada Abraham nasib akhir dari dua kota itu, Abraham dengan penuh kasih mencoba sebenarnya dia mencoba untuk menyelamatkan kota itu. Namun oleh karena 10 orang yang menjadi negosiasi daripada Abraham kepada Tuhan, Tuhan, jikalau Tuhan berkenan, hanya 10 orang yang ditemukan adalah orang baik, maka Tuhan tidak akan membinasakan. Tapi rupanya tidak sampai 10 ya, 5 pun tidak ya. Jadi hanya 4 orang baik ya, istrinya Lot dan kedua anak perempuannya. Dan mau tidak mau, Abraham rela untuk menerima keputusan Tuhan. Sodom dan Gomora itu dibinasakan oleh Tuhan. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah bahwa kita tidak perlu bertengkar ya untuk memiliki segala sesuatu. Dan sifat daripada Abraham itu untuk rela ya memberikan kesempatan kepada orang lain terlebih dahulu untuk memilih. Ini menjadi satu inspirasi bagi kita semuanya ya. Dan yang kedua pelajaran yang bisa kita ambil, bahwa Abraham ini sangat ikhlas menerima segala sesuatu keputusan Tuhan. Bila mana Tuhan berkehendak untuk membinasakan Sodom dan Gomora, meskipun terjadi satu negosiasi, 10 orang tetapi rupanya tidak sampai 10, Abraham rela menerima keputusan Tuhan. Dan ini pun juga menjadi inspirasi bagi kita. Kita mau menerima keputusan Tuhan. Kalau Tuhan akan panggil kita keluar dari zona nyaman, kita rela ikhlas bahwa Tuhan memiliki satu rencana yang terindah bagi masing-masing kita di atas dunia ini. Demikian Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, Pak Fajar. Tidak terasa kita sudah sampai di ujung diskusi kita. Kita akan mendengarkan kesimpulan yang akan dibawakan oleh Pak Tobi. Pemirsa The Safe Ministry, ditunjukkan kepada kita bagaimana kegelisahan dan kekhawatiran Abraham terhadap nasib orang-orang Sodom dan Gomora. Orang Sodom dan Gomora bukanlah orang yang baik, ya, bukanlah orang yang telah berjasa kepada Abraham. Sebenarnya mereka jelas ini adalah orang yang jahat, tapi Abraham punya kepedulian yang luar biasa. Ya, dia menunjukkan kasihnya kepada mereka. Ya, pemirsa The Safe Ministry, pelajaran yang sangat penting bagi kita. Boleh saja kita benci terhadap perilaku dosa yang dilakukan oleh orang lain, tapi biarlah kita tetap dengan penuh hormat dan belas kasihan terhadap orang yang berdosa itu. Sering sekali kita, ketika kita benci dengan dosa yang dilakukan oleh orang, kita juga memperlakukan satu paket, kita membenci juga orangnya. Padahal Abraham menunjukkan, Abraham tidak suka dengan dosa yang dilakukan orang Sodom dan Gomora, tapi dia rela bernegosiasi, berdoa kepada Tuhan agar mereka diselamatkan, ya, agar Tuhan berbelas kasihan, agar Tuhan memberikan kesempatan kepada orang Sodom dan Gomora untuk bertobat. Walaupun hasilnya akhirnya hanya 3 orang yang selamat, tetapi Abraham sudah menunjukkan kerinduan agar orang-orang yang jahat sekalipun biarlah kiranya diberikan kesempatan bertobat. Tuhan memberikan kesempatan, namun pilihan orang-orang di Sodom dan Gomora lah yang membuat mereka tidak selamat. Pemirsa The Safe Ministry,
Mari kita menjadi alat-alat Tuhan yang mempraktekkan misi Allah itu. Dengan apa? Dengan teladan Abraham. Marilah menjadi pekabar-pekabar Injil yang ramah, yang penuh kasih, dan suka berdoa. Dengan demikian, maka orang akan melihat kehidupan Allah melalui keramahan kita, melalui kasih yang kita tunjukkan, dan nyata melalui kuasa doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Dan di atas semuanya itu, maka Roh Kudus Tuhan akan berkuasa bagi kita, dan kita akan disebut murid-murid Kristus jika kita saling mengasihi. Apalah guna kita banyak mengajarkan pelajaran-pelajaran Alkitab, tapi kita dikenal bukan murid yang penuh kasih. Biarlah kita dikenal sebagai murid yang penuh kasih, pendoa, dan ramah kepada orang lain. Kiranya Tuhan memberkati kita. Terima kasih kepada para panelis dan terima kasih para pemirsa The Safe Ministry dimanapun berada. Tentunya doa kami bahwa pemirsa The Safe Ministry mendapatkan inspirasi baru akan sifat-sifat apa saja yang harus kita miliki dalam menjalani misi Allah. Kita akan tutup dalam doa yang akan dipimpin oleh Pak Fajar. Baik, kita satu dalam doa. Kembali kami datang menghadap kehadirat-Mu Tuhan. Biarlah kami dapat boleh membagikan misi kepada orang, misi Allah kepada orang lain. Biarlah teladan daripada Abraham, yaitu memiliki sifat keramah tamahan, kasih yang luar biasa, ketulusan hati, maupun menjadi pendoa yang luar biasa bagi orang-orang yang berdosa. Biarlah itu dapat menginspirasi kehidupan kami. Kami dapat meneladani akan kasih Kristus, sehingga kami dapat boleh membagikan akan misi Tuhan untuk menjangkau setiap orang yang berusaha untuk percaya kepada Engkau sebagai juru selamat pribadi mereka. Memberkati seluruh pemirsa dimanapun mereka berada. Biarlah pelajaran ini dapat boleh menginspirasi saudara-saudara kami yang mereka tetap memegang teguh akan Kristus sebagai juru selamat bagi kehidupan mereka. Doa yang tidak lain sempurna ini Bapa, kami serahkan semuanya di dalam tangan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami. Amin. Amin. Puji Tuhan, akan satu lagi pelajaran yang sangat penuh dengan sukacita bisa kita diskusikan bersama di channel The Safe Ministry. Tentunya kita juga berharap bisa bertemu kembali dengan pemirsa The Safe Ministry setiap minggunya. Jadi jangan lupa untuk like video kami, tinggalkan komentar dan langganan di channel ini. Sampai bertemu di pelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, Tuhan Shalom. memberkati. Tuhan memberkati.